Kita balik lagi di Late Night Vibe di Langit Musik. Yo, aduh, ini udah episode ketiga gue di program Late Night Vibe. Awalnya sih gue bukan host ya, gue tuh cuma temenin host doang. Tapi tiba-tiba gue udah 3 episode gue jadi host. Ini jadi program gue, bukan jadi program orang lain lagi. Tapi gue hari ini gue selalu ditemenin sama cewek-cewek cantik. Yang pertama udah ada Joanna, yang kedua udah ada Siva, dan kali ini lebih cantik lagi, lebih fashionable lagi, lebih kece lagi. Siapa lagi kalau bukan Moskilo? Halo. Yeah. Lihat, aduh kece banget rambutnya. Sama ya kita rambut ya. Iya, nih kayak kita kakak ade deh. Kayaknya kalau punya gue sih udah usang banget ya. Mungkin beda ibu kali ya. Enggak, gue bukan di salon soalnya. Gue ngecat sendiri. Kirain kepanasan jadi pirang. Ya, Moski. Halo. Akanesa. Aduh, susah loh ngundang Moski ke sini. Gue udah berapa kali. Bong. Gimana Moski, sehat? Sehat. Sehat ya. Udah lebih sehat dari beberapa hari sebelumnya. Iya, kemarin minggu lalu kita pas mau ngundang Moski, tiba-tiba H-1 sakit ya. Iya, kemarin masuk rumah sakit. Iya, makanya aduh, tapi sekarang alhamdulillah sehat ya. Udah sehat. Iya, harus sehat karena kerjaan udah menumpuk, udah menunggu Betul, terus ya, sampai betul. minggu depan terus ya. Iya. Bulan depan, aku lihat kemarin di schedule juga bulan depan udah full ya. Puji Tuhan. Gitu. Kalau kamu puji Tuhan, aku alhamdulillah. Aku alhamdulillah juga gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa juga ya. Bilingual. Moski, dalam waktu dekat main di mana? Dalam waktu dekat di Makassar. Makassar. Jumat. Terus Jumat. Sabtu di Jakarta. Wow, mau deh, aku datang. Ayo. Di mana? Jakartanya di Pets. Di mana tuh ya? House of Pets di Jaksel sih. Oh, itu baru ya? Baru, lumayan lah, baru, belum terlalu lama sih. Soalnya gue belum pernah dengar ya. Ya biasa ya kalau karena gue juga bukan anak gaul banget. Soalnya Jadi- crowdnya kayak anak-anak muda. Anak muda berarti mainnya becak-becak gitu dong. Enggak sih, mereka kayak urban R&B, hip hop Oh, gitu. R&B. Sayang gue bukan anak R&B. Gue gak ngerti. Gue tuh terlalu demen dengan lagu-lagu becak, lagu-lagu breakbeat, lagu-lagu koplo. Jadi gue udah nggak demen dengan lagu-lagu EDM. Jadi jujur gue lebih suka sekarang dengan lagu koplo. Oh, sekarang Karena suka gimana pun koplo. koplo itu bisa tetap bikin kita goyang. Iya juga sih, benar Dan gue juga. punya slogan, semua akan koplo pada waktunya. Iya. Semua lagu akan koplo pada waktunya. Iya kan? Benar. Karena gue juga lihat sekarang di selatan juga sebagian tempat juga udah mulai main genre koplo. Daerah Senopati. Biasanya memang kalau launch gitu beberapa emang diselip-selipin lagu koplo sih. Karena iya. memang ya sebenarnya sih menurut gue nggak ini ya. Mungkin karena ada beberapa orang yang gengsi aja main koplo ataupun apa gitu ya. Ya semua lagu sih menurut gue sih asik sih. Iya, Apalagi betul. gue kayak sekarang gue dulu juga nggak suka koplo. Gue bukan pemuja koplo. Gue itu sangat Pemuja apa dong? Gue itu selalu dulu pemuja trance. Oh, pemuja trance. Tapi sekarang ternyata gue pemuja koplo. Jadi trance ke koplo agak jauh juga sih Agak jauh kan? sebenarnya. Iya, Cuma jauh kalau ya. koplo itu lu mau denger gimana pun tanpa goyang. Kalau Oke. trance kan jangan trance EDM aja lu butuh aransemennya kalau enak lu baru bisa goyang. Kalau koplo lagu gimana pun dia tetap akan goyang. Iya. Yang kan kaki Karena ada doang. kendangnya gitu kali. Mungkin kalau IDM ada kendangnya jadi goyang juga. Iya, sekarang gue lagi sering ke festival koplo. Kalau kita bilang rave party koplo lah. Gitu. Kemarin di Bengkel. Ya, kemarin bengkel Drew ada. ya, Drew. Ada grup baru KPK namanya. Iya, ya kan, Drew, iya. Eventnya ada. Jadi main ininya Kelompok pemuja koplo. koplo. Ya. Karena kan itu yang main talentnya tuh Aldi Taher. Ya kan? Iya, kemarin aku sempat lihat fire-nya juga sih. Ya. Habis itu kemarin gue sempat ke Bandung juga. Jadi tapi ke Bandung lebih seru. Mungkin kalau di ini kan musiknya
nggak terlalu jadul ya. Hmm? Kalau di Bandung kemarin tuh musiknya jadul-jadul, jadi asik. Jadi suara-suara gendangnya tuh betul-betul kerasa Oh, gitu. lebih old school lah Lebih ya. old school dan Bukan. kerasa betul-betul tradisional tuh dapat gitu loh. Kalau mungkin musik-musik DJ kan mungkin udah dengan elektronik iya, ya, kendangnya elektronik, iya. elektronik gitu. Iya, gitu. Makanya Moski harus sekali ikut ini deh, rave party koplo deh. Seru sih Nggak kayaknya. perlu mikir materi harus gimana, yang penting main semua orang goyang. Yang penting lagunya koplo ya. Yang penting lagunya koplo semua dah ini. Gitu, nggak usah pusing-pusing bikin Iya, iya. aransemen harus gimana ya. Yang penting koplo Yang penting udah lagu koplo. pecah. Iya. Yang penting kan kalau koplo kan yang penting gua ada Amer, gua ada vodka, Terus gua minum, mabok. oh. Iya. Kalau nggak mabok goyang juga nggak? Goyang lah. Oh iya, bagus bagus. Tanpa bagus. minum juga ini. Lah, kemarin di mana ya? Daerah selatan deh. Selatan juga ada. Hmm. Lu party cuma minum kopi doang, goyang. Ya itu kemarin aku juga main di Pak Jawa. Ya kan? Iya, iya. Sekarang nggak perlu. Sekarang banyak sih. Sekarang nggak Betul. perlu alkohol udah bisa goyang. Betul betul. Ya kan? Sekarang menikmati DJ nggak harus Nggak mabok. nggak mesti Nggak harus mabok. Karena musik DJ sekarang dengan apapun kita bisa goyang tanpa minum, tanpa minum alkohol, tanpa apapun obat gila ataupun apa nggak Iya betul tetap betul. bisa goyang kan? Iya. Gitu. Karena gue sering ini ya dulu sering rave party juga. Ya ngelihat orang-orang rave party kan selalu minuman, obat gila, tepung terigu. Ngerti? Lagi disambung-sambungin ya kayak ngerti Gimana? kayak ngerti ya ya. Ada alkohol, ada obat gila, ada tepung terigu. Iya iya benar. Ya memang ya rata-rata kalau aku bilang mungkin rave party itu identik dengan itu ya. Iya sih. Ya, karena kalau rave party nggak ada tiga unsur itu, kayaknya orang nggak bisa party, orang nggak bisa goyang. Iya iya. Benar nggak? Iya benar. Karena di semua tempat yang aku pernah ikut rave party, rata-rata seperti itu. Iya. Yang kan di Indonesia, di luar aja, di Eropa, Kayaknya kalau di luar negeri lebih banyak mungkin lebih frontal ya, lebih Iya, frontal ya. iya. Karena Dan memang mungkin budayanya mereka lebih legal. legal. Ya, Kalau lebih di legal sini ya. kan emang nggak boleh. Kalau kita memang di sini mungkin ada orang yang mungkin dia diam-diam gimana gitu. Karena memang ya it's not good for us lah. Gitu. Iya sih. Apalagi kalau udah ketagihan ya kan. Iya, ada Itu sisi bahaya. negatifnya lah. Ada alasan kenapa dilarang. Iya. Gitu. Tapi karena gini, kamu menurut gua kalau sesuai dengan dosisnya oke. Tapi kalau misalnya udah kelebihan dosis itu masalahnya orang-orang kita di sini yang susah. Iya juga. Abis udah asik, aduh kurang, asikin lagi gitu. Lupa diri. Iya. Ya nggak sih? Agak ngeri juga sih. Makanya aku kalau kalau di sana mungkin kalau di situ mereka udah tahu oh dosisnya udah sini deh, nggak usah dilebih-lebihin lagi, yang penting udah asik, udah enjoy, oke. Kalau kita di sini kan yang kalau nggak mau masuk rumah sakit ya Tapi nggak asik ya. sempat dengar juga ada yang kayak discussion lah ya. Sebenarnya kenapa di Indonesia lebih bahaya justru karena nggak legal. Jadi kalau misalkan kita bilang misalkan di Belanda gitu, di Belanda kan legal kan. Jadinya mereka itu misalkan beli apapun bisa dicek ke rumah sakit atau mau ke lab nih isinya apa, bagus gak, Oh gitu. bener nggak gitu, berbahaya nggak gitu. Jadi apa yang dibikin pun punya standar kualitasnya bener. Oke. Ada maksudnya dosis Ada. dalam itu ya udah terpantau oleh dokter juga ya. Iya, ada Jadi standarnya lah. oke, kalau kita di sini nggak standar ya. Kalau di sini kan nggak mungkin dong kita beli obat buat dugem. Terus kita ke lab nih, Pak, saya mau cek nih, ini kandungannya bagus nggak nih? Kan nggak mungkin dong. Enggak, kalau itu langsung ditelepon. Pak, di sini ada yang coba nanya ini, Pak. Cek, tiba-tiba datang, silakan ikut saya ke digerebek. Jadinya nggak tahu isinya apa gitu. Itu yang katanya jadinya berbahaya. Gitu. awalnya mau party, ujung-ujung masuk ke hotel Prodeo. Iya. Itu sama aja kayak yang masuk berita itu nggak sih? Yang penipuan. Beli terigu, ditipu, dia lapor polisi. Ada, ya nggak tahu. Iya. Iya kemarin dia beli terigu, dia bilang ini
gue ditipu nih. Ternyata bukan terigu. Dia udah tahu ditipu, beli barang ilegal lapor polisi. Itu sih kocak sih orangnya itu. Polisinya juga bingung mau nolongin apa gimana ya. Itu gue dinolongin lagi. Udah sini langsung masuk aja. Itu mungkin lebih enak ya. Polisi nggak susah-susah ngejar lagi. Orangnya langsung datang, bener, ngirain bener, diri. bener. Terlalu polos sih mungkin orangnya. Tapi kalau ngomong rave party, Mhm. Moski udah rave party di mana aja? Rave party Kalau yang kita tahu pasti Jakarta, Bali pastilah ya. Jakarta kita udah tahu DWP. DWP. Udah itu udah acara tahunan ya. Mhm. Kalau Bali apa ya? DWP juga ada. Tapi sekali kan DWP. Iya, Itu sekali. pas sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Iya, sebelum pandemi ya. Sebelum Mm-mm. pandemi sekali doang DWP di Bali. Habis itu Habis oh dulu ada itu ini ya, Dreamfield ya. ada Dreamfield, ada tapi udah nggak Paca. Coba kalau yang memang lebih sering itu DWP Iya, gitu. Kalau dunia yang kita tahu itu ada Tomorrowland, itu kita udah tahu, ada lagi Ultra, sama Ultra. Miami Music Ultra ya. Miami UMF. Oh iya itu Ultra juga Ultra ya. Miami Festival. Iya. Kalau Jepang juga ada Ultra, Indonesia juga ada di Bali ya. Ultra. Tapi dari sekian banyak rave, menurut Moski yang pernah ikut tuh mana sih yang paling seru? Yang paling seru sebenarnya waktu itu kita pergi Amsterdam Dance Event. Itu rave party juga ya? Outdoor ya? Dia tuh sebenarnya nggak cuma rave party sih. Jadi kita kan tahu nih kayak kalau di Belanda memang budaya per DJ-an electronic musicnya jauh lebih maju. Kayak kita bilang King's Day itu kan kayak hari 17-annya mereka lah ya gitu. 17-annya mereka aja tuh paradenya DJ. Terus kayak semua orang rave party di jalan. Kayak kita bayangin aja nih kayak misalkan 17 Agustus di Indonesia acaranya parade DJ se-Jakarta gitu. Di jalan, semua orang di jalan mabok hacep gitu. Tapi di Belanda itu semaju itulah kira-kira budaya buat party di Belanda. Gue dulu juga pernah pas di Belanda. Jadi gue masalah satu DJ ya. Ternama lah ya. Ganti nama sih. Ganti nama. Siapa tuh yang ganti nama? Jadi gue bareng sama dia bawa gue jalan ke Belanda. Dan gue pernah diceritain Minggu gereja di situ itu nggak ada yang datang ke gereja buat beribadah, nggak ada. Sabtunya itu gereja tempat orang party. Saking segitunya mereka mendewakan party itu. Ya, mereka sampai menggunakan rumah ibadah itu buat party gitu loh. Tapi itu itu di Belanda doang ya. Itu cuma di Belanda doang gitu loh. Dan memang kemarin gue juga sempat ke Tomorrowland juga. Itu vibe-nya gila sih. Seru banget ya. Itu katanya memang the best festival in the world sih buat kayak electronic dance music. Itu total kemarin aja kayaknya kalau pas aku kesana 2015. 2015 itu katanya tuh ada sekitar 300.000 lebih. 300.000 orang. Itu berapa lama sih? Ikutnya berapa hari nih? Setahu aku kan dia kayak camping gitu-gitu 3 hari ya. kan? 3 hari. Gitu. Tapi camping yang mana dulu nih? Yang dalam atau luar nih? Masalahnya di situ ada 2 camping. Camping dadakan sama camping yang memang udah di-prepare. Yang memang udah di-prepare. Kalau yang dadakan jatuh tempo aja kan, mau nggak mau camping di situ. Jadi itu camping dibawa sendiri, langsung bangun sendiri, udah di situ gitu loh. Emang boleh, tapi boleh. Rata-rata aku lihat di situ. Oh gitu. Semua gitu. Jadi mereka ya di kemarin di episode kemarin di pertama aku juga ada ceritain soal ini sih. Dan kemarin tuh pas di Tomorrowland itu memang banyak yang bikin camping sendiri. Oh, karena memang aku kira memang harus kan sempat ditawarin juga kan mau pergi nggak, terus kan ya kayak ada paket-paketnya gitu tuh. Soalnya katanya sebenarnya bisa nginep di luar tempatnya gitu, kayak Airbnb apa segala macem bisa juga. Tapi mereka juga sediain nih kayak kalau mau ngambil paket yang dapat camping di dalam. Ternyata nggak usah ambil paket juga nggak apa-apa, buat tenda aja sendiri. Nah kemarin itu aku nggak tahu juga ya soal itu ya. Cuma pas aku kesana itu banyak orang yang bikin tenda sendiri. Dan itu orang luar. Mungkin mereka datang dari Amerika, mereka datang dari Afrika gitu loh.
Nah, karena kenapa aku tahu bisa banyak orang-orang Amerika tuh kenapa? Mhm. Jadi ada kejadian satu calo Hmm? berantem. Jadi orang beli tiket Calonnya berantem. berantem sama salah satu orang itu. Nah, jadi dia ngerasa ketipu. Hmm? Dia beli tiket kosong. Jadi blacklightnya tuh udah nggak bisa dipakai. Oh. Jadi mungkin ada orang yang udah keluar jual ke Mhm. calo Iya. yang nggak ngecek, dia jual ke orang lagi. Nah, orang itu mau masuk nggak bisa, gitu. Nah, makanya dia cerita dia cerita ke orang-orang juga akhirnya. Hmm, hmm, hmm. Dia datang dari Meksiko, Hmm? cuma dengan modal duit berapa dia datang. Demi Maksudnya duitnya udah Tomorrowland ya. pas-pasan ya. Udah kayak udah dihitung nggak boleh ada Ya, yang salah nih. ya sampai sampai dia bawa makanan dari Meksiko, Hmm, hmm. snack-snack dari Meksiko buat jualan di situ. Dan itu Oh. banyak. Dan itu banyak. Bagus juga ya, Jadi gitu sambil Jadi, menyelam minum air iya, gitu. jadi bukan cuma orang Meksiko itu doang. Jadi banyak orang-orang Hmm, dari negara lain yang memang boleh. mereka bawa Memang racun. boleh ya, Iya, boleh. tapi diam-diam. Nggak bisa langsung terang-terang, beli dong, beli nggak bisa. Oh, tapi Gitu. kan kalau misalkan biasa kita kalau masuk kayak ikut rave party atau festival waktu masuk kan pasti dicek dong. Iya, iya. Berarti sebenarnya bawa snack, bawa makanan itu boleh. Kan kita nggak bisa jualan di dalam ya. Jadi gini, pas kita ke lokasi Tomorrowland kan jauh ya. Mm-mm. Jadi dari shuttle bus itu ataupun ke tempat parkiran mobil kita Hmm? mau masuk ke dalam itu jauh. Oke. Jadi kita harus melewati berapa blok rumah sampai ke Hmm. dalam. Jadi itu tempat itu kayak satu wahana. Iya, iya, Kalau iya. kita bilang Kayak kayak Ancol, perbukitan lah ya kayak katanya Ancol ya. gitu, ya mungkin kayak Ancol gitu. Mhm. Jadi kita harus jalan dulu. Nah, sebelum kita nyampe ke dalam itu tempat gate-nya itu Hmm? di situ rame. Orang jual tiket, orang jual makan. Oh, jadi Gua bukan di dalamnya. Bukan di dalam, jadi masih di luar. Nah, disitulah daerah-daerah luar situ, itu ada Mhm. orang bikin camping, ada yang bikin ini. Jadi mungkin jam Hmm. udah jam berapa itu mereka udah diusir, dibangunin semua. Karena di saat udah mulai ada orang datang, itu udah harus clear. Gitu. Hmm. Bergerilya kali ya, mereka juga Iya, kayak jalan mungkin naik bis, naik apa yang penting iya. nyampe gitu. Karena kayak gue aja, itu gue tinggal Hmm? di Brussels, Hmm, hmm, itu harus ke satu tempat yang di Tomorrow itu namanya Boom. hmm. Boom, kita jalan itu sekitar 1,5 jam. Naik shuttle. Enggak, naik mobil sendiri. Oh, naik mobil sendiri. Kita sewa mobil, nyampe, itu ada satu tempat parkir lagi. Parkir, kita harus masuk dalam sekitar 15 menit. Tapi sebenarnya kalau kita lihat kayak DWP gitu, Hmm. DWP kan skalanya nggak segede Tomorrowland aja Iya, tuh parkiran mobil kayak ribet gitu. iya. Kemarin gimana tuh bawa mobil ke Tomorrowland gitu Nah, gimana? kalau gue Hmm? ada rave party apapun di Hmm? Indonesia, gue nggak pernah bawa namanya mobil. Gue Oke. selalu bawa motor. Selalu bawa Iya. motor. Kalau enggak, gue selalu minta pulang naik Gojek dulu. Tapi cari Gojeknya juga susah kan? Ya susah. Kadang ke depan. Ini ini pengalaman paling gak enak ya. Rave party tuh paling seru waktu berangkat. Iya, Udah dandan, udah. udah prepare, ya kan? Pakai kostum, ya kan? Pas- Udah prepare banget nih, udah oke. Pulangnya ini nih, udah capek, gak ada kendaraan, cari taksi susah, harganya mahal, jalan keluar jauh. Tapi tuh sekarang lebih masih mending ya. DWP sekarang tuh masih mending. Eh, Semenjak pindah ke Kemayoran, Gambar Expo itu lebih enak. Dulu pas di Ancol, Aku ngalamin juga sih, ingatnya ngalamin sih yang di Ancol terus itu kayak terakhir. berlumpur. Iya, Iya, iya. itu terakhir. Itu event terakhir. Itu event terakhir DWP di Ancol. Nah, Iya. itu pengalamanku yang paling nyentrik itu dulu. Jadi Eh, pas datang hmm, tuh wow. Seru nih. Wah, ada Z gitu. iya. Karena itu jet pertama kali datang. Terus Pas terus pulangnya itu hujan. hujan Iya. ke lumpur. Jadi gue masih ingat. Iya. Itu Ini kejadian. nggak, ini deh paling nggak Iya, terlupakan sih. karena gue masih ingat di saat kejadian itu di tahun itu Eh, sebelum DWP mulai. hmm. DWP udah jalan sih. DWP pas awalnya tuh hujan di situ hujan. Slang belum hujan. Oh gitu. Jadi kayaknya mereka main lempar-lemparan. Lempar-lemparan Lempar-lemparan, pawang. iya pawang. Pas slang kelar, DWP slang kelar langsung hujan. DWP nggak hujan lagi. Gitu. Itu emang lumpurnya Wah, lumayan parah sih. Itu Itu kayak pas jalan lumpurnya udah sampai selutut. iya, Iya, pas iya. pulang-pulang udah ada yang tidur di lantai. Udah ada yang tidur di pohon gitu, tapi di sini udah berlumpur semua gitu. Lucu. Kita juga pulang tuh kayak kasihan sih, Grabnya Iya. kasihan sih kayak aku juga Dan waktu itu itu pulangnya bingung sih. semuter kan. Ya Jadi jauh dari jauh. kita masuk sama kita pulang tuh jauh banget. Oke. Oh, udah ada komen.
Hai, aku sih better judi daripada party. Wah Oh, Allah, Rahmat. Wah, ini memang eh penonton setianya Late Night Vibes, hmm. Rahmat. Soalnya mungkin kalau party udah pasti buang duit. Kalau judi mungkin masih dapat duit ya. Masalahnya kalau kalau kita party, kita ngerem. Kita udah ada budget yang memang buat ini. Kalau Iya. judi, kalau kalah gimana? Ya Ma- nasib. main terus kan? Oh iya, Main terus kan? kalau Bener. kalah justru nggak berhenti, nggak pulang. Ya Iya kan? iya iya Karena kan iya. kalau Benar kalau benar kita benar kita benar. party, kita udah tahu. Oke, gue mau beli 2 botol whisky. Hmm. Harganya 3 juta. Oke, gue mau tambah ini lagi air mineral. Berapa? Jadi minimal gue udah Air prepare mineral di rave party berapa coba? Biasanya. prepare berapa ya? Kalau reparty berapa ya? 40.000 ya? Iya, biasa 40-50 ribu Iya, 40. sih. Ya Iya. wajar sih sebenarnya. Hmm, Wajar ya. Karena setahun sekali mereka mereka ini buat balik modal juga. iya, terus kadang udah joget nih, terus kayak aus, terus kayak aduh jauh banget nih Apalagi beli air. iya, apalagi kalau yang penikmat ini ya, tepung terigu, obat Hmm, gila, air iya mineral iya. terus. Makanya tuh yang paling 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 Hmm, paling cuan ya air mineral. bener. Tapi sebenarnya setahu aku juga katanya, aku nggak tahu di Indonesia doang. Tapi seingat aku kemarin waktu di Thailand juga bayar sih air putih. Tapi banyak negara-negara yang kayak air putih itu gratis. Iya, karena itu Karena mereka siapin ini kan, betul, air sur. mereka nggak mau orang-orang dehidrasi terus malah jadi pingsan atau ya malah jadi Iya, bahaya karena kayak kalau gitu. reparty udah pasti dehidrasi. Ya, Hmm, apalagi yang namanya dari reparty ya kayak tadi aku bilang, iya itu iya, nggak jauh dari 3 unsur itu. betul betul. Alkohol, obat gila, tepung terigu. Tepung terigu. Rata-rata seperti itu, Iya. ya kan? Hmm, hmm, Dan hmm. itu butuh minuman untuk menghilangkan dehidrasinya mereka. Iya. 1 botol tuh nggak cukup air putih. Aus gak sih? Joget Terus. mulu Iya, aus sih. dari Iya. berapa jam loh kita joget, ya kan? Tapi pengen Itu sih, beda-beda. Kalau zaman aku masih dulu zaman-zaman masih awal-awal kuliah, masih kayak 20 tahun gitu. Kita kayak berangkat rave partinya jam 4 udah prepare nih. Jam 7 udah jalan. Ya selesai kan biasanya jam 4-an gitu ya. Terus jalan kaki, nongkrong, pulang-pulang sampai rumah jam 7. Tapi masih semangat. Kalau sekarang kayak faktor usia sih, iya kayak pasti. 2 jam doang udah kayak aduh pegel banget udah pengen duduk. Bingung kok aku bisa ya dulu gak capek gitu. Aku ingat dulu aku nonton kayak DWP yang tahun misalkan 2015 gitu. Atau dulu aku nonton Afrojack, dulu kan ada Jacket Tour ya. Ya, apalagi 2000 dulu ada Asot juga, Asot. 2012 kalau nggak salah. Itu pulang rave party, aku tuh masih bisa lari-lari, jogging, hahaha, bercanda-bercanda. Terus kayak teman-teman aku kayak udah pada jompo gitu kan. Tapi kalau sekarang aku juga udah merasakan jompo sih. Pasti. Semakin makin tua tuh itu Iya, berarti udah ketahuan umur itu udah tua berarti. iya, Ada betul. siapa lagi? Rama, tapi pengen sih party tapi aku cuma takut keterusan. Nggak apa-apa. Ketagihan tuh enak. Apa sih yang nggak yang bisa bikin ketagihan tuh nggak enak? Coba tanya dulu. Betul, Alkohol, betul, betul. ketagihan enak, Iya. ya kan? Jatuh cinta keterusan kan? Ini Makin gak ada tuh hubungannya sama cinta juga sih sebenarnya. nggak, maksudnya biar si Rahmat juga Hmm, tahu karena Rahmat ini penonton setianya Late Night Vibe gitu. Mungkin Rahmat mau datang juga pas DJ Moski main dan waktu dekat ada kan di Jakarta ya? iya di Daerah Jakarta. Senopati ya? Iya di Senopati. Senopati. No, dekat Mat. Buruan. Kemarin katanya mau datang pas Joanna, nggak datang juga, nggak nongol. Kalau di Senopati nggak keterusan sih, soalnya tutup. Tutup, oh iya, jam dari langsung Iya, diusir ya. udah diusir ya. Masalahnya Pas kalau main yang mabok juga nggak bisa. masalahnya Gitu. nggak usir tuh di rave party doang. Masih sih? Iyalah. Dia kalau udah ngomong selesai jam segini, kalau orang mabuk nggak bisa pulang. Hmm, Nong- aku belum pernah sih. Semoga enggak ya. Semoga nggak pernah sih party sampai nggak bisa pulang tuh agak. Makanya kalau kita di sini ada slogannya, Hmm, populer. Wajib populer.
Pokoknya pulang teler. Pokoknya pulang teler. Pokoknya pulang teler. Kalau aku biasa tuh jadi Oh babysitter. iya, jaga ya. Iya. Jaga ini ya, Paling teman-teman populer. sadar. Iya, Teman-teman jadi yang populer tuh langsung dijagain ya. iya, aku udah paling sadar dibanding yang lain. Jadi aku jarang sih kayak pulang, nggak bisa pulang tuh jarang. Bagian security Security. biasanya. Selalu. Yang penting kalau misalnya ini udah kita nggak usah minum, penting kalian party aja. Aku justru yang kebanyakan malah kayak Ayo, ini mau pulang jam berapa ini? Udah jam berapa? Itu faktor umur. Faktor umur. Coba kalau umurnya belum itu pasti, ayo, kita cepet Aduh. banget sih pulang. Kadang udah capek, udah tidur. Ya kan? Masih pada party. Bangun nih. Kayak belum pada mau pulang nih. Orang udah bangun, udah tidur, udah bangun, udah tidur, mereka nggak capek-capek. Sama, Bingung juga sih. kalau gue juga kayak Mhm. tahun lalu, gue cuma pengen nonton Armin. Gue cuma pengen Terus nonton akhirnya kesampean nonton di mana? Armin. Nonton di DWP. Di DWP. Gue datang Tahun lalu. tahun lalu. Armin main jam 2 kalau nggak salah. Aku nonton juga sih. Main jam Armin. 2. Gue datang jam 12. 12-an. Iya. Jadi cuma nunggu. Jadi gue sempat ketemu DJ, temen DJ. Dia main di salah satu booth. Ya udah ketemu ngobrol-ngobrol bentar. Habis itu pas Armin main udah. Armin kelar main sejaman lah, pulang ya udah. Pulang. Jadi cuma gitu Soalnya doang. udah faktor usia. Iya, gue nggak bisa kayak dulu lagi. Kalau dulu kan, wah yang penting datang. Buka jam 7 datang ya. Iya, gitu kan. Nah kalau sekarang kan banyak, kalau kita bilang kalau sekarang rave party banyak ini ya, orang-orang FOMO kan. Datang yang penting cuma buat media sosial, dia nggak tahu. Banyak. Iya, nggak tahu sih, aku Banyak. nggak merhatiin sih. Karena gue kejadian pernah, gue lagi di bawah, ada cewek-cewek di VIP ngobrol set. Terus. Ih, mana sih kok Armin lama banget sih mainnya? Sementara Armin lagi main. Dia nggak tahu Armin lagi main. Dia nanya gue, kok mana sih Armin kok lama banget? Langsung gue liat, lu nggak tahu Armin? Itu Armin lagi main. Aku juga kemarin pernah nih. Ini teman sendiri lagi. Jadi kita lagi di Bangkok. Terus ada DJ main lah. Rave party juga. Ada DJ main, terus dia mau ngajakin foto. Nah, harusnya dia tahu dong DJ-nya yang mana, kan DJ udah perform nih. Dia juga nonton. Udah gitu, ayo aku mau foto dong sama DJ-nya, mau foto. DJ Ya siapa, udah. Nanti ketahuan enggak apa-apa. Enggak, yang lagi main. Jadi dia minta foto sama Valentino kan. Oh iya. Terus ya udah kan aku kenal kan. Oh ya udah boleh kayak gitu. Udah gitu, tau nggak yang diajak, dia tau ngomong gini kayak, aduh DJ-nya ganteng banget ya, gini. Terus kayak aku, oh ya udah mungkin selera ya kan. Terus kayak oke gitu. Ternyata asistennya. Yang ternyata itu manajer klubnya. Oh, manajer klub. Temen aku udah pede banget tuh ngomong ke manajer klubnya kayak, oh my god you're so cool, I really like your music. Terus kayak, padahal bukan dia. Kayak manajer klubnya langsung gini. Untung manajer klubnya DJ juga. Untungnya. Tapi dia belum main. Tapi gak main. itu yang lucu. Makanya kalau kemarin kejadian kayak DWP itu kan lucu ya. Maksudnya mereka duduk di VIP, wah udah ini semua. Terus gue lihat, kok mereka nanya Armin belum main. Armin sementara udah main berapa lama gitu loh. Salah stage ya. Aduh. Kebanyakan kayaknya otaknya kena deh. Nggak, karena memang mungkin banyak orang yang datang rave itu mereka nggak ngerti. Mereka cuma pengen, ya udah gue pengen pokoknya datang deh media WP. sosial, gue masuk di medsos, ya gue posting gue ini semua, gue kelihatan gue datang DWP udah gitu loh. Jadi menurut gue banyak sih orang seperti itu. Ya nggak salah sih, itu haknya mereka gitu loh. Dan gue bukan orang yang, banyak orang bilang, ih apaan sih lu FOMO datang gini nih gitu. Mungkin setelah dia datang jadi suka gitu. Ya, kan bisa jadi seperti itu. Iya benar. Ya nggak sih? Iya. Sebelum kita lanjut, seruput dulu lah. Oh kita cheers dulu. Cheers, anggur putih. Seru sih. Maksudnya ini nggak ada musik juga gue bisa minum anggur putih. Kalau anggur merah terlalu manis. Oh iya. Kalau anggur putih ya agak-agak menjaga inilah ya, biar nggak kencing manis gitu. Biar gak diabetes. Kalau udah umur pertimbangannya banyak ya kayaknya ya. Banyak. Kayak party aja kita sekarang udah mulai menjaga. Iya benar. Kadar alkohol. Betul. Jamnya juga. Ya udah DJ-nya main jam berapa nih? Jam 12. Ya udah datang jam 11 aja udah. Iya. Pulang jam 1 ya udah pulang. Kalau dulu klub buka udah datang. Iya. Iya. Belum buka aja udah ini kan. Habis kelar rave party lanjut lagi ke klub mana. Iya. Pulang-pulang jam 8 jam 9 pagi. Bener.
Sekarang Kejadian udah gak kuat sih. gue dulu sanggup dulu gue sanggup, saking dulu gue ngincer ada Hmm, dulu siapa namanya tuh, Martin Garrix. hmm, Jadi ya dia habis main di situ dia lanjut party. kayak DWP juga gak sih waktu Iya, itu? jadi DWP DWP, seingat aku. habis DWP dia lanjut party di salah satu klub lah ya di daerah kota gitu. Hmm, hmm, Nah, hmm, teman hmm. gue ngabarin, ih Garrix di sini juga nih di room. Hmm, Ya udah deh, gue lanjut ke sana. iya, ketemu. Ketemu, Oh, ketemu. ketemu gue foto gitu. Nah kalau sekarang Tapi setahu Gerix juga katanya gosipnya sih dia anteng-anteng aja sih. Dia nggak really alkoholik, dia ya ya nggak ya terlalu yang kayak party hard ya banget. mungkin karena Terus itu lagi sama teman-teman lain kali ya. dia juga katanya kalem juga, kalau ditawarin cewek nggak mau. Jaim Iya, ya iya, ya iya, dengar-dengar at- sih gitu sih. mungkin mungkin kalau coba disodorin cowok mungkin dia mau. Mungkin. Siapa tahu Iya ya. bisa jadi Kan kasih cewek nggak mau ya. iya Iya, ini iya, kan bener juga penipuan sih. identitas gitu ya. Iya, benar, benar, benar. Kak coba nih baca lagi Hmm, apa tuh Kak obat gila lah. obat Obat gila gila. itu kalau habis makan tuh dia jadi gila gitu. Nggak salah sih. Nggak salah kan, Iya, bener kan, bener, bener, bener. Tapi juga bener obat gila ya. iya. Hmm. Udah habis makan langsung udah nggak tahu diri lagi tuh. Udah gerusak gerusuk. Iya, bener, bener, bener. Aduh. Tapi Mas, Mhm. kalau apa lu pernah nggak sih main di acara-acara rave party gitu? Kalau tadi kan kita ngobrolin sebagai clubbers ya. Iya, iya. Pernah sih, pernah, pernah. Di acara mana, di Indonesia Di atau di luar? Malai. Malai. Heeh. Jadi waktu itu aku main Borneo Music Festival bareng sama Alan Walker sama Soda. Tapi ada DJ lokal juga yang dari Indonesia yang kesana juga atau Moski doang? Aku sama Venom. Oh, sama Venom. DJ Mhm. juga ya. Mhm. Oke. Yang lain banyak kan kayak Singapura sama Malaysia sih, Oke. gitu. Tapi DJ-DJ-nya. eh vibe-nya gimana? Kalau Seru sebagai sih, DJ ya, seru. sebagai DJ ya, Mhm. lihat crowd rap pas di Indonesia sama di Malaysia itu crowdnya gimana? Mungkin kalau tahu di Indonesia kan mungkin mereka Hmm, rada jaim ya. Kalau hmm, lagunya pas lagi ini mereka baru joget. Kalau enggak ya, ya menurut gue enakan zaman dulu sih ya. Zaman dulu kalau hmm. orang-orang dari rap party itu betul-betul ngehargain DJ main. Mereka Soalnya tahu lagu musiknya. kali ya. Kalau zaman dulu kan kita denger lagu taunya dari DJ. Kalau zaman Hmm, sekarang kan udah ada kayak Spotify, iya iya. terus ada kayak ya medsos-medsos lain juga Ya, banyak kayak lagu-lagu gitu. komersial apa yang lagi naik itu yang mereka Jadi dengerin ya. justru kebalik. Jadi kalau misalkan dulu kita mau ngupdate lagu denger di klub dari DJ, kalau sekarang justru DJ harus ngikutin lagu yang lagi update nih apa Ya, ya, gitu. benar-benar. Terus kalau menurut aku ini nggak tahu sih, ini kayak kemungkinan. Hmm, Kalau zaman dulu kan masih kaset, ya, masih CD. CD. Terus kayak kita download lagu juga mau dengerin lagu Susah, streaming susah. Iya, ribet. Kalau sekarang misalkan kayak kita Spotify nih, denger 2 detik nggak suka, bisa langsung geser. ganti langsung. Kayak 3 detik nggak suka langsung geser. Pengen lagu apa nge-search gampang. Jadi mungkin dari budaya itu jadi nggak sabaran juga Kalau sih. zaman dulu kalau CD kita mau cari itu kita malas banget kan. Aduh harus muter nunggu lagi. Kalau ini kan ya udah tinggal cari judul dapat gitu. Ya nggak sih? Kayak Iya dulu juga benar. gue pas sering zaman dulu sih tahun 2008 2000 ya 2007 2008 lah. Gue masih ini Hmm, DJ dulu juga nggak ada bawa hard disk kan dulu. nggak Zaman dulu ada. gue Iya. dulu kalau gue berangkat dulu tuh selalu bawa tas. Masih piringan hitam ya? Masih Masih piringan. piringan hitam. Ada piringan, ada CD, udah mulai CD. Oh, udah mulai Gitu, CD udah mulai CD. juga. Tapi lebih banyak memang piringan hitam. Dan kita ada yang bawa turntable sendiri satu. Oh ya? Ada. Jadi karena gini, karena mungkin menurut mereka tuh ada beberapa yang apa namanya tuh jarum, ada Hmm. jarumnya, ada ininya. Hmm. Kadang mereka main situ nggak cocok, kurang inilah, agak Oh. longgar atau apa gitu. Jadi kadang Jadi lebih jadi prepare bawa prepare, sendiri bawa aja. sendiri gitu. Jadi mereka coba bawa satu, tapi ada satu lagi di situ. Aku zaman mulai nge-DJ udah semua udah USB sih, Udah USB udah kan? record box, jadi udah nggak ngalamin. Tapi sempat belajar turntable juga, tapi nggak ngalamin harus pakai CD gitu, nggak ngalamin. Ada yang nanya DJ panutan, DJ panutan Indo siapa Kak? DJ panutan Indo. Boleh cewek, boleh cowok, Boleh cewek, boleh cowok ya. yang ini juga boleh, yang setengah cewek setengah cowok juga boleh.
Boleh juga sih, nggak apa-apa. Ada kan? Yang penting kan lagunya. Iya, tapi ada kan? Mm, ada sih. DJ panutan ya. Menurut aku dari segi apa dulu nih? Banyak ya. Banyak sebenarnya kan, DJ juga bukan cuma faktor ini ya, bukan cuma faktor musiknya doang Hmm, hmm, gitu. hmm. Kalau kita bilang DJ Indonesia ataupun luar, musik semua rata-rata udah nggak bikin musik sendiri ya. Kalau zaman dulu kan setiap aransemen musik mereka berbeda-beda ya. Iya benar sih, DJ ini benar sama benar DJ benar. ini. Kalau sekarang gua ke klub manapun gua denger lagu ya, satu main lagu Clarity, musik Hmm, aransemennya sama semua, iya benar. guest DJ, resident DJ itu sama dan diputarin sama-sama Sama. terus. Hmm, hmm, Nah, hmm, hmm. itu udah nggak ada kayak dulu. Kalau dulu DJ A musiknya begini, DJ Hmm, B hmm, hmm. musiknya begini, gitu. Jadi Kalau setiap sekarang DJ punya ide, lebih banyak download kali ya. Jadi jarang pada bikin download, sendiri. download dan cari DJ, gue minta dong lagu lu, Iya. gitu loh. Kadang Sharing sharing. minta dong lagu lu, Ada minta dong, ya? ada lah. Kalau dulu tuh DJ tuh ada identitinya, Hmm. kayak Aku zaman, juga sering dimintain lagu sih. Terus kan biasa kadang dititipin flash disk. hmm, Terus karena banyak yang nitip, aku jadi lupa itu flash disk siapa ya. gitu. Karena gini, kalau DJ mungkin ini ya, Hah? kita harus menghargai di saat mereka bikin lagu ya. Kadang Mhm. kadang kalau ada DJ yang nggak kasih kita lagu, kita menghargain dia. Kita nggak boleh, ih pelit banget sih lu gini. Hmm. Dia butuh effort lo bikin satu lagu. Sebenarnya kalau zaman sekarang mungkin bukan masalah lagu ya. Ada sih kayak kadang misalnya aku punya teman produser atau misalnya aku bikin sendiri. Terus ada nih lagu-lagu yang memang aku nggak share karena biar ya udah biar nggak sama persis. Jadi nggak sering dimainin orang. Emang kadang dipesenin juga nih misalkan temen aku bilang kayak yaudah aku bagi tapi jangan di bagi-bagiin ke orang ya gitu. Ada Tapi gitu. kalau menurut aku sih memang harusnya lebih baik nggak usah dibagi ya. Iya ya. Karena gini, Itu biar ditanya lagi siapa. terus siapakah? Oh, masih dipaksa terus. Siapakah DJ panutannya Kak? Panutan ya. Kalau dulu, Mungkin lebih kayak inspiring DJ ya kali ya, ya kayak inspiring dulu, DJ. awal kali meski nggak DJ, Mhm. ternyata aku suka nih pas lagi clubbing di mana tuh, ih ternyata nih DJ ini bagus, aku pengen kayak dia nih gitu. Aku jujur kalau DJ Indo zaman dulu clubbing tahu nggak tahu sih sebenarnya siapa-siapa aja ya. Tapi kalau misalkan kayak sekarang kan kita udah mulai agak lama nih di dunia per DJ-an. Kalau aku bilang mungkin inspiring itu Yasmin sama Winky Oke. gitu. Secara keseluruhan mereka kayak punya personal branding, as Iya, a iya. DJ-nya tuh emang bagus lah, terus kayak bisa ngikutin perkembangan zaman Yes. gitu. Kalau gue setuju sih. Kayak kita bilang, lu bilang tadi Yasmin, gue Mm-mm. setuju, karena Mm-mm. memang dari gua ngeliat Yasmin baru keluar nge-DJ tahun 2008 kalau nggak salah, Mm-mm. 2008 tahun 2002 itu. Sama, itu masih kecil juga, dia masih kecil dia nge-DJ. Mm-mm. Sampai akhirnya sekarang dia punya identity dia sendiri Iya. gitu loh. Jadi Jadi kayak dia personal branding, handling semuanya tuh bagus gitu, dari handling sosmed, dari handling YouTube, terus buat kayak produce lagu, bikin MV, iya iya. terus pikirin outfitnya dia, bikinin konten-kontennya dia juga. Jadi secara keseluruhan gitu menurut Iya, aku, dan itu bukan hal yang gampang gitu. karena jujur gua sangat ini karena gini, Mhm. di saat kalian terjun di dunia entertain, Mhm. yang kalian mikir adalah gimana cara mengentertain penonton. Iya. Ya salah satunya adalah musik ya. Kita harus Mhm. bikin musik sendiri. Kita harus punya effort bikin musik sendiri. Outfit harus gimana? Iya. Nggak, Ya, bukan makanya tadi aku nanya, oh Dimas Enggar ya, kalau Dimas Enggar Dimas kali ya. ya, Dimas Enggar kebalik Enggar kan sih. Enggar Dimas, Enggar Dimas. Ini kalau Enggar Dimas kan kayak produser, Iya, kayak lagu gitu. Makanya aku bilang kayak DJ panutan. Panutan tuh kayak banyak nih dari iya, sisi mana. Kalau misalkan kita bilang oh dari lagunya kah atau dari cara mainnya. Kalau cara main mungkin salah satu yang aku pernah lihat terus menurut aku keren banget ya. Jadi ini kayak kita nonton DJ perform terus aku langsung kayak wah gila nih DJ sih jago banget sih gitu. Itu Iwan. oh, Iwan itu jago banget gitu. Aku bisa ngeliat dalam kayak cuma dengan dia perform kayak nonton 10 menit aja aku udah bisa lihat nih orang jago banget iya. gitu. Karena gini, kalau menurut gue Hmm, hmm, hmm. DJ itu jangan ya, jujur kalau bilang ke DJ butuh skill. Oke, Hmm, butuh hmm, skill. hmm. Tapi kalau di sana lu terjun di dunia komersil, Hmm, di dunia hmm. entertain,
lu jangan ngomong skill dulu gitu loh. Lu Hmm. punya skill tapi lu tidak bisa mengentertain orang, itu nothing. Iya, ya itu balik lagi kayak banyak Ya makanya faktor. di saat Banyak faktor. lu jago nyanyi, Hmm. tapi di saat lu nyanyi lu tidak bisa mengentertain orang sama. Iya. Jadi emang kalau kita bilang masalah nge-DJ nggak selalu Tentang skill. soal skill, No, nggak no. selalu soal lagu, Iya. nggak selalu soal banyak faktor lah. Mungkin DJ yang ini mixingnya biasa aja, Iya. tapi dia stage performance-nya Iya. seru Kayak atau gini, flow-nya bagus kayak gitu. gini, gua ada ini. Salah satu DJ ya, Mhm. sampai itu jadi obrolan inilah di sosmed. Hmm. Wah, lu jago lu DJ tuh dancer sih. Gitu. Oh, Mungkin you know lah. nggak Mungkin tahu lu udah sih. tahu tuh mungkin. Ya terus Nah, terus. gua nggak setuju. Mhm. Menurut gua dia entertaining. Betul. Dia main dan dia main, dia punya skill kok. Iya. Dia joget memang over. Tapi Oh. menurut gue di saat orang pengen lihat dia joget, tapi kalau dia diam mungkin orang nggak suka. Gitu loh. Kalau aku sih kalau menyikapi ada yang bilang kayak gitu ya, aku biasa bilangnya gini. There is reason why kayak kenapa DJ ditaruh di stage dan dikasih lampu, dikasih LED, Ya, kayak ditaruh as a show. seperti halnya gitu. tadi kayak misalnya Moski bilang, Mungkin karena kayak itu. Yasmin punya personal brandingnya. Ya, si DJ ini juga punya personal brandingnya. Sama halnya kayak Moski mainnya gimana? Ya identitinya adalah gini. Lagian kayak di satu sisi kayak orang joget itu biasa kayak natural juga nggak Iya. sih? Dia ngikutin beat kan? Iya, kita kayak enjoy aja waktu lagi perform, makanya kita joget. Gitu, gitu. makanya kayak itu banyak faktor yang kita bilang identity DJ ini apa-apa aja. Makanya kayak setuju dengan apa Moski bilang, panutan berarti ada beberapa faktor yang ini. Ini yang kita bilang. Beda-beda aja sih, Beda-beda. tergantung kita mau Ya, ngeliatnya cuma apa. mungkin memang ada satu yang gue suka dia nih. Mhm. Kayak tadi Moski bilang gue suka si Iwan. Mhm. Ya ada berarti kan Moski memang udah ada suka banget sama si Iwan ini karena dari sisi bisa dia main. Mhm. Karena menurut gue adalah selain performance ataupun fashion, Mhm. gimana DJ bisa nyusun setlist, Bener, itu ada paling benar. Karena gini, bener. lu nggak butuh skill lu yang gimana. Kalau lu nggak bisa susun setlist, sama aja. Karena lu nggak tahu flow-nya. Itu DJ menurut gue. Karena gimana? Iya. DJ itu lu harus gimana caranya lu bikin flow lagu itu enak. Gimana di saat lu harus naikin, di saat gimana lu harus turunin biar lu membantu selling penjualan di klub. Betul. Ini juga yang kadang suka salah kaprah sih. Kadang jadi kalau aku kan dulu sebelum nge-DJ IO, kita bikin event. Jadi kayak kita biasa memang sebagai orang yang ngisi acara, kita tuh udah pelajarin dulu nih kira-kira flow-nya harus gimana. Yeah. Biar apa? Biar di jam awal orang udah happy dan mulai minum, dan di jam-jam akhir orang masih nambah botol. Ya, itu. Nah, kalau zaman sekarang kadang kayak mereka maunya itu DJ main dari awal sampai akhir kenceng tambah kenceng, ya pokoknya kenceng terus aja gitu. Iya, malah itu kadang orang tuh bosen. Dah apaan sih nih kok DJ main gitu terus? Ada, tapi Iya. ada yang ngerasa kalau misalkan diturunin mereka justru nggak suka, kayak aduh kenapa sih nih kok diturunin, kenapa nggak kenceng terus aja. Nah, kalau gue selalu menyikapi gini dengan talent gue dulu, DJ gue dulu. Coba kita lihat dulu DJ sebelumnya. Oke, kalau guest DJ presiden DJ-nya sebelum pergantian ke lu, dia main kenceng, hajar kenceng dulu. Iya, Ntar berapa lagu lu turunin. Benar. Biar orang santai dulu. Nanti lu baru naikin lagi. Sebelum sampai terakhir itu lu turunin 1-2 lagu aja. Habis itu lu naikin, abisin aja udah. Iya. Nah, jadi kasih istirahat iya, juga. istirahat. Karena kita gimana pun kita harus mikirin si pihak klub yang ngundang kita. Iya, aku juga ngerasa kalau misalkan oke kita main kenceng terus nih, mungkin kayak setengah jam orang jadinya udah pada capek. Akhirnya cepet bubar. Ya, pulang ini semua. Nah, itu yang kalau dari sisi aku itu adalah DJ yang bagus. Kalau dia ngerti flow seperti itu, dia adalah DJ bagus. Iya. Kalau lu cuma scratching bagus ini semua tapi lu nggak ngerti flow lagu, ya percuma. Susah gitu. sih, susah gitu ya. Itu yang makanya gue selalu bilang jangan kalau untuk DJ jangan pernah ngomong soal skill dulu. Kalau lu mau ngomong skill, lu ikut festival aja. Battle. Ya, battle. Ya kan? Lu ada lomba DJ ada ini, lu ikut itu aja untuk adu skill. Tapi kalau di saat lu udah komersil, lu udah masuk ke dunia entertainment, ya udah. Tapi waktu itu pernah aku nonton juara
Red Bull. Hmm. Namanya siapa ya? Aku lupa. Cowok. Tapi orang luar sih. Biarpun dia juara Red Bull, tapi aku akuin sih setlistnya bagus banget. Setlistnya kan. Setlistnya Itu bagus berarti dia banget. Atau mungkin kalau kalian pernah tahu ada nama DJ Irwan, orang Belanda juga, Irwan Kartosen. Jadi dia kayak satu memang secara teknik, secara skill jago banget, dan secara flow sama kayak setlist juga bagus banget. Nah itu ya udah deh, udah nggak bisa Nah, diapa-apain. gue Itu juga kadang nih aku kayak kalau ngeliat orang yang jago banget segitunya, aku tuh kayak ngapain sih jadi DJ gue bertahun-tahun gini dong. gue juga punya DJ kan. Gue punya DJ di Filipina. Mungkin kalau dia pernah juara apa, bukan juara sih, dia itu Oh, finalis. J Espinosa namanya yang tadi Red Bull. Dia juga finalis Red Bull juga tahun 2016 kalau nggak salah, gitu, namanya Cat Silly. Nah, dia jago scratching, dia skillnya luar biasa, skillnya, dan setlistnya juga bagus banget. Iya. Dia tahu. Itu udah kayak udah ya udah nggak Dia bisa diapa lagi, udah jago banget. Dan dia asal kalau dia mau main, dia nggak ada setlistnya. Dia bilang Dia kalau lihat dia crowd-nya kalau ya. gua jadi setiap sebelum dia mau perform, dia minta jangan ada yang ganggu dia. Tapi Iya itu memang ngeganggu sih. Aku juga kayak kadang suka gimana ya. Misalkan aku mau main. Terus aku mau main tuh aku sebenarnya kayak udahlah, kayak jangan direcokin nih. Karena aku cuma butuh konsen buat mikir nanti main apa, lihat crowd, kayak dengerin lagu, ngecek kira-kira oh lagu apa sih yang kira-kira bakal masuk, aku bakal nyusun lagunya gimana. Cuma kan kadang orang nggak tahu ya. Jadi kayak lagi mau perform nih, lagi menyiapkan mental, terus kayak tapi kayak diajak ngomong mulu. Makanya kalau gue selalu minta DJ gue datang minimal kalau bisa sejam lu datang, karena biar lu adaptasi di situ. Karena beda di sana lu datang di satu tempat, lu harus adaptasi dulu, karena badan lu harus adaptasi, habis itu lu lihat crowd, itu lebih ke situ sih. Juga biar nggak buru-buru juga sih Benar. sebenarnya. Habis itu ada ini, ditanya lagi, kalau DJ favorit luar siapa kak? DJ favorit luar masih banyak. Yang paling suka kali ya Afrojack. Iya, paling suka. Kalau tapi banyak sih kalau mau yang menurut kayak sukanya DJ siapa aja pasti banyak banget nih, tapi menurut aku salah satu yang aku paling suka Afrojack sih. Karena menurut aku ya kalau gue dari dulu emang paling suka Z. Walaupun dia produser ya. Z sama kayak Doci berarti. Doci Semarang ya. Iya, dia juga DJ favoritnya Z. Iya, gue suka banget sama Z dari pertama kali dia nongol. Dan gue paling satu lagi suka kalau misalnya luar itu Juicy. GCM. Oh, GCM. Iya. Gue suka dia juga banget. keren sih. Atraktif. Gue pernah bela-belain datang ke Bandung cuma nonton dia, dan gue bisa ke belakang panggung pas dia lagi main, gue di belakang. Terus gimana tuh perasaannya? Itu gue udah nggak bisa. Gue mau foto sama dia selfie nggak berani. Karena bibir gue udah pucat. Akhirnya gue nggak mau. Saking ngefansnya sampai kayak wah gitu. Akhirnya gue fotoin dia dari belakang aja. Iya. Gitu. Sama kayak waktu itu aku punya asisten juga, dia ngefans banget sama Suga. Suga itu ini ya apa? BTS. Iya. Sama. Slashy juga. Slashy bagus banget. Slashy live setnya bagus banget. Tapi kalau lu demen sama satu orang pun, lu pasti akan begitu. Iya, tapi masalahnya ini jadinya kayak tiap hari ngereok mulu. Masalah gitu. Suga iya. Yang di samping ya? Iya. Mau ditanggolin nggak? Sini. Tapi kalau aku misalkan aku nggak fans sama orang gitu, aku juga nggak ngereok banget tiap hari kayak, aduh ya ampun Afrojack ganteng banget gitu kan, enggak ya, biasa aja. Ya biasa aja, paling cuma lihat foto, aduh. Terus kalau lagi, wah lagunya keren nih, atau dia kayak keluar lagu baru aku langsung dengerin gitu kan. Atau kayak apa aku langsung kayak ngikutin perkembangannya tuh dia apa. Tapi aku nggak pernah kayak aduh ya ampun Afrojack, nggak pernah gitu. Knowing ya ya nggak apa-apa lah. Namanya juga orang udah demen. Namanya juga ngefans gitu. Slashy demen nggak kak? Iya, Slashy tuh bagus banget. Live setnya bagus banget. Slashy tuh DJ luar. Iya, dia mainnya sebenarnya agak-agak kayak future bass gitu. Terus aku jujur nggak really into future bass sebenarnya. Tapi waktu aku ngeliat live setnya Slashy, aku nonton 2 kali. Itu memang bagus banget. Live setnya bagus banget. Gitu. Jago sih dia, jago. Kalau gue sekarang gue lagi suka ini, Peggy.
Peggy, baru Peggy keluar Go. lagu baru ya. Peggy Go. Lebih suka house gitu ya. Aku belakangan memang lebih sukanya yang kenceng sih, Cuma kayak memang Medix, Avao gitu. kalau gue memang dari dulu sukanya memang house. Hmm, House kalau nggak house trance. Sebenarnya lebih house ke atau situ. trance. Karena menurut gue tuh musik-musik yang memang trance sama house itu adalah musik yang bermain emosi. Iya bener, ada story-nya ya Yes. biasanya. Lagu-lagu trance tuh kayak meaningful, kayak Iya. dalam gitu. Karena kalau misalnya kalau lagu EDM gue kadang bingungnya adalah gue gimana mau joget, gue nggak bisa joget. Karena kalau Mending koplo aja. jadi kalau misalnya gue lagi joget lagu EDM aja orang udah langsung manggil gue Kung Fu Panda, Kung Fu Panda. Malu gue. Jadi gue nggak mau joget. Tapi pernah nggak sih punya kejadian misalnya di saat lagu lagi rave party lu lihat orang joget-joget? Kadang kan yang suka kalau lagi rave party dia joget, Ada sih. joget dia pakai kacamata dia joget. Wah, udah jogetnya udah kemana-mana nih. Ada yang Ya ada yang- ada aja, ada aja. ada yang joget tiba-tiba dia gaya, oh gimana? Temen aku ada yang kalau joget kayak orang ayan. Ada gitu. Tapi mungkin kita bisa coba dulu ya. Kita coba lihat ini ya. Ada Mm. gua ada siapin beberapa video. Jadi di saat lagi rave party orang tuh joget. Oke, Mungkin boleh oke. bisa diputarin dulu, coba kita lihat dulu deh videonya. Nggak ada musiknya ya? Oke, kacamata hitam. Itu udah identity ya, Indonesia ya, pasti kacamata hitam. Waduh, ini lagi apa nih? Ini lagi apa? Offbeat kayaknya, ini offbeat nih. Oh, ini dada-dada mau pulang. Dia dada-dada mau pulang. Mas mau pulang ya? Padahal di Indo ya, di Indo ya kayaknya. Di Indo. Ya. Oke. Dada-dada gitu. Ini masih oke lah. Masih oke ya? Masih oke. Coba masih ada yang lain nggak sih yang itu gaya kungfu gitu tadi gitu loh. Kan ada tadi satu tuh ya video yang gaya kungfu gitu. Mungkin kalau mau yang lebih aneh-aneh harus waktu refnya apa gitu Iya. ya. Ini pas kemarin itu yang lagi main Alan Walker. Alan Oh. Walker. Jadi memang ada Alan beberapa Walker. ada beberapa video yang ada yang dia ini ya kayak dia penyanyi, dia nyanyi, dan tiba-tiba dia joget gitu. Ntar ada yang sojaim tangannya dikantongin, dia goyang kepala doang gitu. Ya itu gak apa-apa lah. Daripada ada yang kayak waktu itu aku pernah udah gitu ini di klub lagi. Dia joget udah di klub, buka baju, naik ke atas meja, bajunya diputer-puter lagi. Iya, itu kayak lagi nonton ini ya, Sama- kayak slanker ya, slanker. sama bininya disuruh turun kayak turun nih. Gue pikir dia pas naik ke Mungkin- atas lagi puter-puter dia mau ngambil duit, nyawer. Mungkin terlalu bahagia ya kan. Tapi emang ini, gue pas lagi rave party juga. Tapi pernah ke ini gak sih kayak wih. oh iya. Ini masih oke lah. Pernah kita kan mungkin kayak DJ yang kayak mainnya kebanyakan lagunya EDM. Jadi mungkin kita clubbingnya di Black All kayak gitu-gitu ya. Pernah ke Drong nggak? Drong Drong tuh apa? Drong Kemang. Belum pernah. Belum. Jadi aku tuh pernah ada temen aku ulang tahun dirayain di Drong. Jadi kita datang tuh di Drong Kemang. Kan klubnya breakbeat kayak gitu kan. Nah itu tuh jogetnya tuh lebih seru-seru lagi. Jangan di Drong. Gue sering ke kota. Ya di kota juga jogetnya aneh-aneh sih. Zaman dulu masih terkenal tuh zaman itu ada Raja Mas. Raja Mas gak ngalamin Moski sih udah pernah. clubbing itu. Karena dia tutup itu tahun 2010. Oh iya, saya belum clubbing 2010 2011 lah. Iya. Itu tempat pertama kali gua belajar belajar dugem gitu. Habis itu ada Sydney 2000. Sydney 2000 itu Fangkot. Oh, aku nggak ngalamin juga Nah, sih. itu lebih seru lagi. Iya. Musik-musik Fangkot tuh lebih seru lagi. Kayak zaman dulu ada Crown. Oh iya Gitu. iya. Kalau Crown masih tahu, Masih tahu kan? Iya. Ini juga ceritanya lucu banget nih, aku diajak ke Crown pertama kali. Jadi waktu itu kan aku baru kuliah. Aku kan kuliahnya aslinya bukan orang Jakarta. Jadi ceritanya baru pindah nih ke Jakarta. Terus aku belum pernah clubbing, belum pernah dugem, belum pertama pernah. kali Iya, clubbing. masih lagi polos-polosnya nih, nggak pernah keluyuran. Sekarang udah gak polos ya? Enggak. Udah gitu aku punya teman kampus, teman kuliah lah. Teman kuliah aku ini punya temennya ulang tahun. Dia ajakin lah kayak, ayo sini ulang tahun nih, kita pergi ke Crown gitu. Crown apa tuh? Kan nggak tahu ya. Crown nih. Ya, dia bilang kayak Crown untuk klub. Oh, clubbing gitu. Iya gitu. Oh ya udah. Nanti dijemput ya, kita berangkat bareng dari Serpong tuh dulu. Oh, Serpong.
Jauh ya? Jauh. Ke kota ya? Dulu Effort aku kan banget. pikirnya kayak, tapi kita memang kuliahnya kan di area situ Iya. kan. Jadi kayak emang kalau pergi nongkrong bareng berangkatnya ke Jakarta. Terus yang aku tahu kalau dulu zaman dulu clubbing kan harus rapi kan. Iya. Ya udah dong, aku udah kayak pakai dress, pakai heels, dandan gitu. Namanya anak kuliah kan masih kayak Mm-mm. bocil-bocil gitu kan. Pas temen aku jemput, temen aku bingung nih. Kayak, Nes, lu rapi banget. Lu mau ke pesta mana? Iya, lu mau kemana kok rapi banget? Terus aku kayak, alah, katanya mau clubbing. Terus harusnya pakai baju apa emang kayak? Terus kayak, yaudah deh nggak apa-apa katanya. Yaudah deh, nggak usah ganti baju nggak apa-apa. Udah kita jalan aja. Nyampe lah di Kron nih. Pas nyampe kayak, ini tempat apa? Pas nyampe di situ udah pakai celana pendek, udah ada Bukan kayak gitu, bukan masalah gini. Masalah aja yang pakai dress sama heels sama pakai kayak Cuma lu dress doang. ini cuma yang pada kerja. Tamu nggak ada yang begitu. Aku kayak salah kostum. Terus kayak buset nih klub nih tempat apa ya, kayak aku kayak baru Pas masuk masuknya mall gitu kan, kayak gedung gitu kan. Terus kayak aku banyak kayak cewek-cewek kayak berdiri di tembok gitu kayak nunggu gitu kan. Kayak buset ini tempat apa ya? Kayak new experience sih gitu. Soalnya kayak aku nggak pernah denger, cewek-ceweknya lagi nunggu. Lai. nggak pernah clubbing. Tuh sekalinya clubbing kayak tempatnya ya terlalu ekstrim, jadi aku kayak bingung banget tuh gitu. Kayak aku kan ngeliat orang clubbing kayak ke klub gitu, kayak ada DJ booth gitu, orang dandannya rapi gitu, minum. Ini aku pertama pergi ke Kron, jadi kayak agak sesat, kayak buset nih tempat apa Berarti ya. kan maksudnya pas Moski itu kan udah tahun-tahun 2010 ya. Udah 2011 lah, 2011. 2011. Itu kan klub-klub udah mulai ini. Ya kan, kalau zaman-zaman gue dulu memang nggak ada. Selatan itu masih belum terlalu, ya dulu selatan ada sentro, ada kampus, ya kan, gitu. Tapi kan kota tuh lebih rame, Oh gitu. iya, rame terus katanya rame ya. terus. Dulu rame terus, kota Makanya tuh rame terus Rame katanya. terus. Emang luar biasa, gitu. Musim-musimnya itu breakbeat. Iya. Dulu belum ada breakbeat. Dulu apa dong bilangnya? Dulu funkot. Setahu aku dulu lagunya apa Dulu ya? funkot. Jadi memang Nggak awal breakbeat kah? Kayaknya Enggak, breakbeat juga belum deh. breakbeat. Enggak ya? Udah funkot ya? funkot. Jadi memang funkot duluan. Funkot tuh lebih parah dari breakbeat. Musiknya tuh lebih kenceng sih, lebih kenceng. ada musiknya. BPM-nya setahu aku lebih cepet. Bisa lebih 140. Iya. 140, 145 gitu. Jadi memang musiknya tuh ini Jadi flashback, jadi joget. Kalau ini kan masih teratur ya, kalau kita main lagu-lagu ini kan barnya tuh masih ini. Oh, ini udah nggak ada barnya. Dan Iya. kalau lu mau main itu lu harus pakai feeling, nggak pakai bar lagi, lu bar tuh gitu. Oke. Balik lagi kita ke soal rave party. Tapi kalau di Indonesia, kalau kita bandingin antara Ultra sama DWP, menurut Moski itu gimana? Dibandingin antara Ultra sama DWP. Dari segi ini ya, karena jujur gue belum pernah ngerasain Ultra di Bali sih ya. Oh, aku udah pernah sih waktu itu sekali di Ultra di Bali. Dan Pernah. gue belum pernah ngerasain, maksudnya berita-berita Ultra gini atau gimana, belum pernah. Kalau DWP kan yang udah sering ya, gitu. Sebenarnya kayaknya sama-sama aja sih kalau sama-sama di Indo. Mungkin vibes-nya beda karena di Bali gitu. Bali ya, karena Iya. mungkin posisinya mungkin ini kali ya, DWP karena DJ mungkin lebih banyak kali ya. Betul. Ultra Tapi kan- beda sih, memang dari segi venue pun juga beda gitu. Tapi kalau di Ultra itu di Bali Yang terakhir aku nggak pergi sih, jadi nggak tahu. Aku taunya yang sebelumnya, yang waktu masih di Pothead. di Pothead. Oh iya sih, Pothead kecil ya, nggak terlalu gede banget sih Iya, ya. iya. Kalau sekarang yang paling gede ya Atlas ya. Paling gede. Iya kayaknya Atlas Iya, deh. Atlas ya. Gitu. Oke. Jadi ngekerasa udah di penghujung. Nggak kerasa juga obrolan kita. Udah Entah kemana aja nih? Ngawur ngidulnya dan Iya. entah udah kemana gitu. Ini yang dengerin ikut tersesat kayak.
Jujur kita nih udah ngawur ngidul, ngobrol kemana, ke luar negeri, kemana semua. Tapi ini nggak akan, maksudnya kita mau ngobrol apa gimana pun nggak akan kelar-kelar sih ya, karena Bener, keseruan dunia malam, apalagi kalau banyak kita ngomongin dunia rave party itu nggak akan banyak habis-habis. ya, benar Karena benar banyak benar. banyak cerita-cerita lucu di Banyak dalam. cerita yang aneh. Iya, ini kita belum ceritain semua loh. Belum Ini kejadian. belum yang terlalu aib-aib ya. Iya, kelakuan teman-teman kita, ya Iya. kan. Soalnya Kelaku- kasihan kalau Iya, diceritain. belum lagi yang habis acep tiba-tiba dia tidur di lantai. Ya, kayak tadi yang kita bilang terakhir di Ancol itu yang Iya iya, benar udah ini benar ya benar. kan, gitu. Udah apa? Mandi lumpur. Lampunya udah Iya, lumpur semua. mandi lumpur kayak udah lah ya. Aku pernah punya temen ngomong sendiri. Halu Dia, deh. iya Habis kayaknya acep ya. halu deh. Ada juga di kaca ngobrol sama dirinya sendiri. Kita kan ngeliat, ih itu orang kenapa ya? Gitu. Seru Ya sih, udahlah, nggak tahu. tadi itu diajak ngobrol juga. Oke, Mas. Jadi aku makasih banget Thank udah you. hadir. Semoga next episode masih bisa datang lagi dan Siap. jangan kapok-kapok buat kalau diundang lagi. Siap. Ya, gua tunggu besok ya. Besok atau berapa sih? Kapan sih main di Hari main di Senopati ya? Sabtu. 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 Oke. Mm-mm. Gua bakal hadir Sabtu. Gua See mau you. nonton. Ya, yang di situ Sabtu kita party ya. Oke, populer. Pokoknya pulang teler. Oke, semuanya wajib populer. Oke, semua sobat populer. Kita udah di penghujung acara. Terima kasih buat kalian yang udah komen, buat kalian yang udah kirim gift, kalian udah nonton. Jangan lupa yang ketinggalan obrolan kita hari ini, kalian bisa langsung nonton di YouTube channelnya Lucuk Entertainment. Ya. Dan untuk minggu depan kita ini ya. Minggu depan kita nggak ada ya, off ya, karena libur apa sih besok? Idul Adha. Idul Adha ya? Iya nggak sih kalau nggak salah. Idul Adha. Oke, sebelumnya itu sebelum kita tutup, gue pengen ngucapin juga buat semua teman-teman Muslim kita yang merayakan Idul Adha. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga berkah buat kita semua. Kita ketemu lagi di 2 minggu kemudian. Ya, see you, bye. Bye.